Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Hadi, NIM 19006235 dari jurusan BK BP19. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah konseling perkawinan yang diampu oleh Ibu Dr. Yarmi Syukur, MPD Kons. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan wawancara pada hari ini. Perkenalkan, saya Zakiatul Hadi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai anggota keluarga, yaitu suami dan istri. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah konseling perkawinan. Kita mulai saja wawancaranya, Pak. Yang pertama saya akan bertanya, yaitu bagaimana pendapat Bapak mengenai komunikasi antara orang tua dengan anak dalam keluarga? Komunikasi orang tua dengan anak itu sangat penting dalam keluarga, karena anak itu tergantung kepada orang tuanya. Kalau anak sering berkomunikasi dengan orang tua, maka anak akan jelas tujuan hidupnya. Mereka tidak akan menjadi lepas seperti yang banyak di perkeliaran itu. Anak punya jati diri, anak punya komitmen, anak insya Allah tidak akan salah jalan. Kalau seandainya orang tua itu selalu berkomunikasi dengan anak, maka anak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oke. Baik. Berarti bisa dibilang juga kalau komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting sekali. Dan bisa agar anak juga bisa terkontrol. Ya, bisa terkontrol. Selanjutnya yaitu, apakah Bapak sering berkomunikasi dalam keluarga? Sangat sering, bahkan setiap hari. Kalau ada jumpa dengan anak, selalu berkomunikasi tentang berbagai hal. Pokoknya ada kesempatan selalu berkomunikasi, karena kedekatan orang tua dengan anak itu harus berkomunikasi setiap waktu. Seperti apa komunikasi yang Bapak lakukan? Pokoknya setiap bertemu, bertanya tentang sekolah, bertanya tentang pergaulannya, bertanya tentang teman, bertanya tentang ada sesuatu yang kurang senang atau sedang sakit atau gimana, bertanya tentang pelajaran dan sebagainya. Pokoknya setiap perkembangan kejadian setiap hari itu selalu ditanya tentang kejadian apa yang dialami oleh anak setiap hari. Bahasa yang seperti apa yang Bapak gunakan ketika berkomunikasi dengan anak? Bahasanya campur-campur. Pokoknya bahasanya ya bahasa mendidik anak lah. Kalau tidak bahasa Indonesia pakai bahasa Minang. Tapi bahasa untuk komunikasi dengan anak tuh bahasa yang anak tuh nyaman dengan komunikasi kita. Tidak memojokkan anak, tapi memancing dia bercerita tentang apa yang terjadi dengan kesehariannya. Pokoknya komunikasi itu dengan bahasa yang bahasa seorang tua ke anak lah gitu. Nah, di sini saya akan bertanya tentang keluarga. Apakah keluarga Bapak merupakan pendengar yang baik? Keluarga Bapak maksudnya? Keluarga dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sekarang pendengar yang baik. Masalahnya insya Allah kami semuanya hobi bercerita gitu kan. Kalau ibunya suka mendengar, anaknya kalau suka bercerita, dan kita juga sering mendengarkan keluhan anak, pendapat anak, bahkan pendapat anak kita dengarkan dengan baik. Selanjutnya itu, apakah komunikasi orang tua dan anak sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan? Insya Allah selama ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan harapan. Dan hasilnya insya Allah sudah mulai nampak gitu kan. Jadi anak itu sudah mulai punya jati diri sendiri, tidak mudah digoyangkan dengan pergaulan dengan teman-temannya. Ya nggak bisa diikuti yang negatif, tidak dia ikuti. Dia udah punya komitmen jati diri sendiri. Apa yang Bapak harapkan dari keluarga Bapak sekarang? Yang diharapkan dari keluarga Bapak sekarang itu ya keluarga yang komunikasinya jalan lancar. Kemudian insya Allah saya berharap keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi anak tuh sakinah mawaddah warahmah itu maksudnya di atas rumah ini adalah lingkungan yang paling menyenangkan bagi dia.
Kalau di rumah itu sudah merupakan lingkungan yang paling menyenangkan, di atas rumah itu dia senang, maka dia tidak akan mencari kesenangan lain di luar lagi. Dia lebih nyaman di rumah daripada di luar. Itu yang diharapkan. Baiklah, cuma sekian wawancara pada hari ini, Pak. Terima kasih, semoga hasil wawancara dapat bermanfaat bagi saya dan juga Bapak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara pada hari ini. Perkenalkan, saya Zakiatul Hadi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah konseling perkawinan, yaitu mewawancarai anggota keluarga, yaitu sepasang suami dan istri. Baiklah, di sini langsung kita mulai saja wawancaranya ya, Bu. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang bagaimana pendapat mengenai komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Kalau bagi kita komunikasi itu sebenarnya adalah curhat. Jadi curhat antar teman. Karena bagi kita anak-anak sudah mulai ada yang mulai beranjak remaja dan ada yang masih dari berusia anak-anak SD dan SLTP, mereka akan membutuhkan teman untuk ngobrol, teman untuk curhat, dan kami berusaha menjadi teman bagi mereka. Karena kalau sudah ngobrol atau curhat sama teman, itu semua rahasia akan terbuka. Tidak ada rahasia antara teman dan teman yang satunya lagi. Nah, untuk mengambil pelajaran kepada mungkin ada anak-anak lain, mereka berkomunikasi dengan orang tua yang perlu-perlu saja. Mereka berkomunikasi dengan orang tua menampakkan hal yang positif-positif saja. Kesalahan-kesalahan mereka tutupi. Tapi di sini kita berusaha kesalahan mereka, apapun yang mereka buat, besar kecil ataupun apapun yang mereka lakukan, kami berusaha untuk membongkar itu semuanya keluar bebas lepas, tanpa ada hukuman, tanpa ada, kita tidak menyudutkan, tidak menjudge, sehingga apa yang mereka rasakan itu utuh keluar semuanya. Utuh keluar semuanya, ibarat seorang teman mendengarkan teman yang lain bercerita. Jadi seperti itu. Jadi komunikasi kami antar anak bisa dikatakan tanpa batas. Tanpa batas dengan tujuan mereka nyaman untuk mengeluarkan semua isi hatinya, dan mereka merasa kitalah teman terakrabnya, kitalah yang menjadi bestinya, kita yang menjadi closing friend-nya, sehingga teman yang lain akan menjadi posisi yang nomor 2. Teman yang lain menjadi posisi nomor 2. Mereka, walaupun mereka punya grup atau punya kelompok teman di sekolah atau dimanapun mereka berada, tapi untuk mereka curhat pertama kali, seluruh isi hati yang terdalam, orang tua yang tahu terlebih dahulu. Sebab kita sudah menjadi closing friend bagi mereka. Jadi tanpa batas, tanpa rahasia. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu, yang mereka mau ngobrol bisa tanpa batas, tanpa rahasia? Karena ketika mereka melakukan kesalahan, kita sama sekali nggak menghukum. Tidak menghukum, tidak menyalahkan, tidak menyudutkan. Kenapa seperti itu? Karena di antara anak-anak yang mulai beranjak remaja atau anak yang masih berusia anak-anak, mereka sebenarnya melakukan kesalahan tanpa tahu sebelumnya kalau itu salah. Kalau mereka sudah tahu itu salah tapi mereka masih lakukan, nah kita masih bisa minta pertanggungjawaban. Kenapa masih seperti ini? Tanpa hukuman, tanpa menyudutkan, tanpa marah. Hanya saja mengatakan kenapa masih melakukan hal yang salah, sementara kita sudah tahu kalau itu salah. Jadi seperti itu, sehingga mereka bisa terbuka seluruhnya. Berarti komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting agar anak itu terbuka, dan jika nantinya dia ada pergi keluar dan menghadapi lingkungan luar, dia juga akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, karena dia sudah dekat dengan orang tuanya, dan dia juga tidak akan berbohong karena orang tua menerima dengan apa adanya, tanpa hukuman. Apakah komunikasi yang dilakukan dalam keluarga, maksudnya itu seperti apa komunikasi yang dilakukan? Mungkin bahasa, bahasa, gaya berbicara. Kalau kita antar orang tua dengan anak biasanya itu kan beda generasi. Kalau anak zaman now lah istilahnya ya. Kalau orang tua mungkin zamannya udah berlalu. Kalau kita bawakan komunikasi seperti zaman yang berlalu, zaman orang tua, zaman kita berbicara orang tua dengan seusianya,
berbicara dengan guru BK, berbicara dengan guru IPA-nya, berbicara dengan wali kelas, itu kan seusia. Tapi kalau kita berbicara dengan anak, mungkin kalau istilahnya tanpa menggurui. Kalau mereka digurui, oh jangan seperti ini nggak boleh, itu nggak masuk, nggak bakal masuk. Ibaratnya seorang teman tadi. Jadi seperti apa mereka berbicara dengan temannya, kita pun istilahnya menyesuaikan. Gimana bisa kita menyesuaikan sementara kita udah di usia yang setua ini, bisa menyesuaikan bahasa dengan mereka, masuk ke lingkungan mereka, tonton TikTok yang mereka tonton sinetron yang mereka tonton, kasih lihat dia scroll apa aja di HP-nya, pinjam HP-nya setiap kali dia selesai main HP, kita bisa lihat, kita tahu apa yang mereka browser, kita tahu apa yang mereka tonton, seperti apa bahasa YouTube yang mereka sukai, seperti apa bahasa teman-teman yang mereka sukai, lihat chatnya. Apakah mereka di situ bicara formal? Tentu saja nggak mungkin berbicara formal kan. Jadi mereka bicaranya lepas, kontan, istilahnya kalau kita banyak bicara, banyak nasihat, banyak komentar, dia ngobrolnya kayak gini pasti ini, banyak bacot loh. Ya kan, anak muda yang zaman sekarang, remaja yang zaman now, mereka nggak nerima obrolan lebih dari 3 alinea tanpa isi. Mereka akan lebih menerima obrolan yang kira-kira akan dilakukan, yang kira-kira akan ada acting dari obrolan tersebut, mereka baru nerima. Misalnya contoh kayak gini, kita nanya PR, udah selesai PR belum? Mereka tanya belum. Kita harus bikin PR, harus ini waktu, harus setelah pulang sekolah harus mandi, makan, selesai PR. Nggak ada gunanya ngobrol kayak gitu. Karena mereka mikir ngobrol yang seperti itu, apa yang di dalam hatinya, banyak bacot loh. Walaupun kita maknya, banyak bacot loh, nggak masuk. Terus gimana caranya kalau udah ada PR nggak? Nggak, udah selesai gitu aja. Ada PR nggak? Ada. Kapan bikinnya? Nanti malam habis maghrib ya. Oh ya, oke. Habis, udah selesai. Jadi kita yang masuk ke gaya obrolan mereka, walaupun terkadang di dalam hati kan ada terbersit gitu, kayak kurang sopan. Ini anak ngomong kurang sopan. Kok kayak sama orang tua kayak gitu. Tapi nanti ketika kita udah banyak ngobrol, kita udah banyak bercerita, berbagi sharing, dia ngobrol temannya begini, kita tuh bisa masuk. Kalau bisa dia ngomong guys, oke guys, hey guys, gitu. Kita istilahnya ibarat nyantai gitu kan. Kalau seandainya lu kalau ngobrol sama teman lu silahkan kayak gini. Lu kalau ngobrol sama orang yang seusia silahkan lu kayak gini. Tapi ingat, kalau lu bertemu sama emaknya teman lu harus ikutin gimana ibunya ngobrol, gimana orang tuanya ngobrol, memang harus ikut sopan santun gaya orang tua, biar nanti ketika kita ngobrol keluar, ketika kita udah bicara dengan orang lain, nggak dibilang anak yang nggak sopan. Satu keinginan kita masuk, 10 keinginan mereka kita terima. Dia maunya apa? 10 kita lakuin, terus kita mintanya cuma 1. Iya kan? Kita ngasih 10 dan kita minta 1. Mereka pasti mau ngabulin. Insya Allah bisa. Gitu. Berarti kita harus ikutin dulu gimana gaya dia. Yep. Biar kita bisa menyesuaikan bagaimana cara mendidik dengan baik. Ya. Agar anak itu juga tidak mendongkol atau memantul kembali kepada kita. Benar. Nah, selanjutnya hal apa saja yang biasanya dikomunikasikan dengan anak? Biasa masalah pelajaran itu pertama kan. Tapi ketika pulang sekolah biasanya dia sangat boring kalau kita nanya PR. Tadi belajar apa? No. Ada PR enggak? Enggak. Jangan nanya itu dulu. Pulang sekolah karena dia pasti capek, karena dia pasti bosan, karena dia pasti stres dengan pelajaran sekolah, kita ajak jajan dulu. Mau minum apa? Mau beli es apa? Mau beli cemilan apa? Udah cemilan. Tuh tadi di sekolah ngapain? Baru masuk kita. Tadi di sekolah ngapain? Nggak nanyain PR, nggak nanyain pelajaran, tidak, kita cuma nanyain tadi di sekolah ngapain. Nah, kalau dia udah cerita tadi ngapain di sekolah, bla 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 bla, teman yang ini suka cemburu, teman yang ini suka ngebully, teman yang ini suka baik, teman yang ini suka nganterin, atau dianya yang berbuat jahat ke teman, kan keluar semuanya tuh. Ketika udah keluar semuanya, nah kan lega, udah ketahuan di mana ada masalah atau apa enggak. Nah, baru kita nanya, udah selesai, PR-nya ada enggak? Daripada main aja, tadi dimain aja di sekolah, PR-nya dikerjain enggak? Oh ada 2.
bahasa Inggris, nah nanti kita kerjain. Kapan kita yang minta dia waktunya kapan? Sekarang kerjain PR ya? Nggak bisa. Ini otak stres, tertekan. Tapi kita yang nanya, kapan kerjain PR-nya? Nanti habis maghrib, yuk diantar gitu. Komunikasi antara orang tua dengan anak sudah cukup wawancaranya. Selanjutnya kita lanjut ke keluarga ya Bu. Apakah keluarga merupakan pendengar yang baik? Sangat menjadi pendengar yang baik, karena kita kan di sini kita ada 4 orang, ayah, ibu, anak 2. Nah, jadi ketika salah satu perlu didengarkan, udah udah refleks, yang lain pasti dengerin. Kalau termasuk ibu sendiri yang pengen bercerita, udah refleks si anak atau siapapun yang ada di rumah, suami itu udah refleks mau dengerin. Pasti karena orang yang mau bercerita tersebut pasti di situ ada masalah. Walaupun masalahnya kecil, walaupun masalahnya besar, tapi yang penting yang dari luar biasanya itu bawa kabar. Siapapun yang dari luar, siapapun yang baru datang dari rumah, kita tuh ngasih kesempatan untuk bercerita seluas-luasnya, karena mereka biasanya punya banyak pengalaman tuh. Nah, kalau kita di rumah udah kumpul bertiga, ayah kan paling terakhir pulangnya. Nah, kalau ayah paling terakhir pulangnya, nanti pas ayah udah selesai ganti baju, ada ayahnya udah selesai minum kopi segelas kan, jadi keluar tuh cerita. Tadi begini, tadi begini. Otomatis kita di rumah udah refleks aja, karena udah kebiasaan jadi pendengar yang baik. Karena mereka yang baru datang itu biasa ingin didengarkan. Nanti siapa yang baru datang? Oh, adik yang baru datang. Adik datang, assalamualaikum, bawa banyak cerita. Otomatis yang tinggal udah jadi pendengar yang baik. Jadi kita pun ketika pulang ke rumah, kita merasa udah nggak butuh apa-apa lagi selain dari rumah. Rumahlah yang ternyaman tempat bagi kita, rumahlah yang ternyaman tempat bercerita bagi kita, karena sudah nyaman menjadi tempat bercerita, udah nyaman curhat di dalamnya. Jadi kita apapun godaan di luar, apapun acara di luar, semeriah apapun, tapi yang nyamannya tetap rumah. Jadi komunikasi membuat kita nyaman di rumah, gitulah ceritanya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kondisi keluarga Ibu pada saat ini? Kalau kondisi keluarga aman ya tentunya. Aman, cuman kita gini, setiap anak tuh kan masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Yang anak laki-laki pengalamannya beda, yang anak perempuan pengalamannya beda, yang mulai masuk remaja pengalamannya pun beda. Jadi kita istilahnya berusaha untuk mengarahkan supaya mereka tetap berada di jalan yang benar. Itu cukup dulu. Akidah tanamkan, ini yang benar, ini yang salah, harus jelas. Dan mereka ditanamkan ke mindsetnya, pikirannya harus tahu kalau dia harus tetap berada di jalan yang benar. Kalau nggak tahu, nanti di rumah tanya, Bu, tadi Dedek ada yang minjam duit, dipinjamin duit 2.000. Terus di besoknya dia bilang terima kasih, makasih ya Ali, ini duit Ali 2.000. Terus dikasihnya Dedek permen, itu boleh nggak? Riba nggak? Kan dia nanya tuh, riba nggak permennya? Kalau seandainya duitnya dipinjam 2.000 dikasih 1.000, kan kita bisa jelasin itu namanya riba, duitnya berlebih. Tapi mungkin sebagai tanda terima kasih dia mungkin membelikan dan duitnya tidak bertambah kadarnya, atau sebagai tanda terima kasih dan kita tidak nggak minta sebenarnya kan, silahkan boleh. Tapi jangan pernah minta balasan orang yang minjam lebih dari duit yang kita pinjamin. Kayak gitu kita ngasih penerangan, ngasih penjelasan kayak gitu. Mereka pun tahu kalau di luar mereka nggak tahu, mereka ini melakukan hal yang benar atau yang salah, mereka udah langsung kontak, langsung refleks untuk tanya di rumah. Tanya di rumah, kalau nggak tanya ke gurunya. Tapi kita merasa mereka lebih mengutamakan kita ketimbang bertanya kepada gurunya. Kita bersyukurnya itu. Kenapa mereka lebih mengutamakan orang tua, bertanya kepada orang tua? Mungkin karena orang tua menjelaskan segamblang-gamblangnya, dan ketika mereka buat kesalahan kita nggak marah. Kita nggak ngasih hukuman, cukup kesadaran mereka untuk nggak ngulang aja gitu. Nah, baiklah, ini pertanyaan yang terakhir, apa yang Ibu harapkan dari keluarga Ibu sekarang? Yang diharapkan ya tetaplah seperti ini kali ya, tetaplah seperti ini karena ini sudah suasana ternyaman. Mungkin kalau bagi kita kan banyak di luar ada yang orang tuanya karirnya sibuk, yang orang tuanya pekerjaannya banyak, profesinya ini dan itu, dan di rumah jarang di rumah.
tapi kita mengutamakan sibuk apapun di rumah, untuk sibuk apapun di luar, utamakan yang di rumah dahulu. Utamakan yang di rumah dahulu. Jadi kita harapannya anak ini mencontoh kita yang sekarang ini, ibu dan ayahnya mencontoh nantinya ke depan supaya mereka juga bisa seperti itu. Nyontohin. Karena kita buat suasana rumah senyaman mungkin, sebebas mungkin. Kalau mau main silahkan, mau kotor silahkan, ya nanti bersihin lagi kan gitu kan. Jadi kalau ini nggak boleh dibuang di sini, ini nggak boleh main itu, nggak boleh, kan nanti nggak nyaman. Jadi biarlah, kalau mau pasir, kalau mau bawa mainan ke dalam, bawa aja, bawa aja temannya pun kita usahain nyaman di rumah, sehingga nggak ada pikiran untuk keluar. Jadi kita berharap ke depannya tetaplah seperti ini. Dan anak-anak mohon nyontohin kita, ibu dan ayahnya. Kita seperti ini ke mereka, dan harapan nanti mereka juga seperti itu ke anak-anak mereka. Jadi curhat itu enggak di luar rumah. Kita berharap curhat itu yang terdalamnya di dalam rumah gitu. Baiklah, terima kasih dari wawancara untuk hari ini, Bu. Mudah-mudahan hasil dari wawancara ini juga berguna di kemudian hari bagi saya. Dan saya juga akan mengalami hal tersebut nantinya, dan juga menjadi ilmu. Cukup sekian wawancara kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.